something. Could've seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon. Kali ini kita mau melakukan random reading, artinya ngikut kartunya ngajak ngobrol tentang apa. Dan ini sifatnya adalah general reading, ya belum tentu resonate dengan kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen bunda. Mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu. Uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Tentang apakah kali ini? Kemurnian, melepaskan, mengikhlaskan segala sesuatu yang membebani diri. Ini biasanya berbicara tentang kamu-kamu yang susah atau yang masih belum bisa move on. Keberanian, berani untuk bersikap dan mengambil tindakan atau keputusan ya. Banyak yang tidak berani menghadapi kenyataan ya. Mikirnya udah yang indah-indah, mau yang indah-indah. Padahal justru ketika hanya mengharapkan yang indah-indah, tidak menghadapi kenyataan yang tidak sesuai keinginan, pada saat itulah kita hidup di antara alam halu dan justru yang kita harapkan semakin menjauh. Wow. Ya. Oke. Menarik. Jadi ceritanya gini. Ini buat kamu-kamu yang kamu dealing dengan playboy or playgirl. Player lah ya. Yang kamu dealing dengan player. Oke. Player itu ciri-cirinya gimana? Yang pertama, mereka pinter banget mengambil hati. Kalau pria itu dia sangat konsisten. Nah, wanita-wanita itu kan memang kelemahannya di telinga ya. Di telinga atau sekarang mata lah ya. Mata itu maksudnya ngebaca ya. Dipuji, jadi misalnya halo selamat pagi, terus kemudian diberikan perhatian secara konsisten. Selamat pagi sayang, udah makan. Selamat siang sayang, udah makan belum? Jangan telat makan ya, I love you. Gitu ya. Terus, selamat malam sayang, udah bobok belum? Boboknya jangan sampai digigit nyamuk ya, bobok inginnya ya, bla 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 bla, mimpi indah ya, sweet dreams, gitu ya. Nah, itu konsisten diberikan seperti itu dengan berbagai macam rayuan. Kalau pria biasanya dia akan ngomong, yuk aku mau serius kok sama kamu, kita besok mau pengen punya anak berapa, kita besok tinggal di mana atau apa. Nah, diajak menghayal seperti itu, perempuan biasanya akan langsung kelepek-kelepek. Nah, kalau perempuan ini misalnya yang playgirl-nya atau playernya itu adalah perempuan. Perempuan itu, player itu biasanya mereka pinter ya bagaimana memberi makan ego pria. Misalnya, aduh kamu hebat banget sayang. Aduh, you're awesome. Kamu tuh hebat banget. Oh my god, aku tuh bangga banget. Aku sayang banget sama kamu sayang. Aku sayang banget sama suami. Aku sayang banget sama kamu suamimu. Suamiku. Aku sayang banget sama kamu ayah. Padahal belum menikah. Panggilannya udah suami, sayang ayah gitu ya. Nah, seperti itu gitu loh, memberikan ego ya kepada pria ya. Kamu hebat banget, udah seperti itu. Nah, kenapa mereka kamu susah untuk move on dari yang namanya playboy atau playgirl? Ya karena mereka pinter. Jadi kayak memang seolah-olah udah dari lahir itu udah kayak dikasih talenta khusus, dikasih bakat khusus, yaitu bakat untuk ngerayu, iya. Dan nah ini parahnya, kebanyakan kayak perempuan yang judes atau pria yang mungkin agak kaku atau bagaimana. Jatuhnya itu selalu dengan mereka-mereka yang playboy atau playgirl. Kenapa begitu? Lah yang memang yang ibaratnya memang bisa nge-treat how to treat a lady, how to treat a guy.
Bagaimana bisa melayani ego seorang perempuan atau ego seorang laki-laki, ya player sama player, playboy, playgirl gitu ya. Nah, oke. Itu indahnya. Mereka bisa bikin kita kelepak-kelepak. Nah, sekarang jeleknya. Wah, ya dong. Namanya juga playboy, playgirl, player. Ceweknya atau cowoknya nggak cuma satu, ya. Jadi selain kamu, dia juga ada yang lain. Nah, kalau kamu tahu itu bikin panas, kemeranyas, ya, bikin terbakar, ya, itu nggak enaknya. Enaknya adalah dia bisa bikin kamu kelepek-kelepek melayang sampai di udara langit ketujuh, ya, lupa pulang, lupa turun lagi. Nah, begitu kamu tahu dia punya someone else, atau dia juga ngerayu yang lainnya, udah deh, gimana jatuh dari langit ketujuh tuh gimana ambiar ya, makpiar gitu ya. Krompiang, aduh, berkeping-keping. Nah, begitu ceritanya. Nah, ini buat kamu yang dealing sama layar. Di sini penting untuk kamu bisa mengikhlaskan dan ada berani bersikap. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan tarik dulu siapa sih orangnya ya yang dealing dengan kamu. Kita mau lihat hati dia sebenarnya. Oke lah, memang dia player. Tapi masa sih nggak ada rasa cinta sedikit pun gitu ya? Nggak ada naksir-naksirnya sedikit pun sih, masa sih gitu ya? Kita akan cek ya. Oke, fokus ke kartu ini ya sayang. Fokus ke kartu ini. Fokus ke kartu ini, mudah-mudahan dia yang kamu fokuskan itu terciduk energinya kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Oh, semua ya. Semua zodiak ada ya sayang ya. Aries, Leo maupun Sagittarius juga ada. Semua zodiak ada, berarti ini banyak ya. Banyak banget player-player di luar sana. Dan sekarang Bunda akan tarik untuk inisial dia yang terkoneksi dengan kamu. Semoga yang kamu maksudkan, yang kamu pikirkan terciduk energinya kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Di sini ada O Ultra, ada O Oscar, ada S Susu, ada T Tango, ada Q Quebec, ada N Nona, ada J Jakarta, ada K Kilo. Ada E Eko, ada A Alpha, ada P Papa, ada W Warsawa. Ada E Romeo, ada I India, ada C Cucak Rawo, ada Y Yankee. Jadi ada 16 initial. Semua zodiak ada. Wow, banyak banget ini ya. Tapi kita akan lihat ya. Kita akan lihat gimana sih dia sebenarnya ke kamu. Orang ini sebetulnya banyak maunya ya. Banyak maunya itu artinya ya banyak maunya. Dia mungkin suka ngatur-ngatur kamu. Dia suka, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, dia mungkin gampang ngambek atau gampang marah. Aku nggak suka kamu begitu. Kamu nggak boleh ke sana. Bla bla bla. Banyak maunya. Ya oke. Ya, tapi dia cukup bertanggung jawab ya. Bahkan dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus di sini, kamu bahkan mungkin kayak sempat untuk bekerja sama gitu sama dia secara pekerjaan, secara finansial atau apa, mau bikin usaha bareng atau bagaimana, atau bahkan mungkin dia mau kerja atau apa, kamu sempat memberikan bantuan finansial kepada dia. Intinya ada keterlibatan finansial antara kamu dan dia. Oke, wait. Namun entah bagaimana, hubungan kamu dan dia itu banyak konflik, banyak berantem. Sebetulnya nggak berantem yang gimana sih, banyak konflik aja ya, banyak konflik ya. Karena ya player itu biasanya dia akan manis di awal.
Manis di awal, terus kemudian kan akan mulai ketahuan belangnya, karena di sini ada Three of Cups. Artinya, kamu mulai tahu bahwa dia itu punya seseorang yang lain. Nah, kemudian di situ kan biasanya terjadi ribut-ribut dong, ya toh nggak pasti nggak terima dong. Hak diar, hak des, chat, wataw gitu ya. Jadi rame seperti itu. Lalu, oke. Lalu kemudian di sini ada Ten of Wands, ya akhirnya ya jadi hubungan ini diwarnai dengan hubungan yang rasanya kayak berat banget. Nggak plong, nggak enteng. Kenapa berat? Karena kamu kamu memendam gitu sebuah perasaan atau sebuah emosi yang nggak bisa rilis, yang nggak bisa lepas gitu loh, ya. Jadinya ya udah gitu loh, rasanya sakit ya, rasanya sakit banget gitu loh. Ini dari sisi kamunya, ya jadinya beban, ditumpuk sampai pada sampai pada satu titik kamu kayak, aku nggak kuat, lagi bunda, aku udah capek banget, aduh gimana sih ini. Kalau mau misalnya bertahan lebih lama lagi kok nggak mampu. Tapi kalau misalnya aku tinggalin dia ya gimana, aku juga masih cinta. Mau nyobain sama yang lain juga aku nggak bisa jatuh cinta sama yang lain bunda. Sama dia melulu gitu ya. Jadi repot di sini. Oke, sekarang bunda akan tarik untuk isi hatinya dia kepada kamu. Gimana sih sebenarnya? Oke. Cekidot, kita akan cek ya. Gimana sebenarnya? Gimana sih sebenarnya dia ke kamu? Iya. Dia juga ngerasa capek ya dengan konflik-konflik yang terjadi di antara kalian. Kenapa? Karena dianya sendiri susah untuk berubah. Player itu macam-macam penyebabnya. Bisa jadi memang dia punya luka batin sehingga membentuk dia menjadi seorang player. Atau dari lahir. Dari lahir memang punya bakat, biasanya DNA ya. Nah, kalau dari lahir atau genetik, itu biasanya entah dari bapaknya, entah dari ibunya, ada yang memang hobi selingkuh. Kakeknya, siapanya. Ya, dalam garis keluarganya ada yang memang sukanya selingkuh. Nah, itu ya sudah lah ya. Dia udah punya bakat dan dia capek. Kenapa dia nggak bisa berubah kok? Jadi misalnya kamu larang-larang pun, kan dia jadi nggak enak gitu ya. Nggak enak banget sih, nggak bebas banget gitu. Udah nggak usah nanya-nanya, marah ya. Marah ya. Dia udah mau risih, tapi sebetulnya di dalam lubuk hatinya, dia masih berharap untuk kamu nggak ninggalin dia. Ini berat juga kalau kamu ninggalin dia, dia juga nggak mau gitu loh. Nah, lucu kan? Dianya tidak bisa berhenti untuk dia jadi player. Tapi kalau misalnya kamu ninggalin, dia juga berat nggak mau. Karena memang udah terbiasa ya. Harapannya dia sih, kamu itu mau nungguin. Harapannya dia sih, kamu mau menerima dia apa adanya, yang suka flirting sama lawan jenis. Aduh lah, kok enak ya. Orang kayak gini mah disunat aja sampai habis kalau dia laki-laki ya. Kalau dia perempuan itu dicetik-cetikin ya. Dicetik-cetikin pakai karet. Dijepret-jepret pakai karet itu sampai ampun-ampun. Ya habis gemesin banget. Ya. Karena dia cuma mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Dia nggak bisa memahami gitu ya, bagaimana kamu sakit hati atau bagaimana ya. Ya gimana, dia sendiri juga nggak bisa berhenti ya. Karena itu ibaratnya kayak udah dari dalamnya dia begitu ya. You make me want to do bad things ya. Kamu membuatku ingin melakukan hal-hal yang buruk. Dia sebenarnya ingin memulai kembali sama kamu ya. Jadi pada titik ketika kamu lelah, kamu udah nggak kuat lagi,
Dia nih kan kerasa ya, kerasa kalau kamu udah mulai jengkel-jengkel gimana. Mungkin kamu udah keluarin sama dia ultimatum-ultimatum yang sampai ngancam apa gimana gitu ya. Dia udah kerasa gitu ya. Dan ketika pada titik seperti itu, dia mungkin berubah hanya sebentar tapi ya. Berubah sebentar karena dia tidak mau kamu ninggalin dia. Sama sekali nggak mau ini ya. Dia nggak mau kamu pergi dari hidupnya. Dia maunya kamu nungguin, menerima, memahami. Oke, maunya dia seperti itu. Nah, pada titik seperti ini biasanya kamu mulai luluh ya, karena orangnya pintar merayu. Kamu mulai luluh ya, wah kayaknya udah berubah nih. Tapi nanti misalnya udah sementara waktu ya, udah lewat gitu beberapa waktu lagi, dia akan kembali ke perilakunya yang semula. Ya nggak bisa berubah, wong memang udah bawaan orok ya. Udah bawaan orok, dealing sama player. Kita akan lihat lebih jauh lagi, bagaimana perasaannya, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bagaimana perasaannya. Watch, ini piye to bunda? Bunda kok ngocoknya, kok jatuh-jatuh melulu ya? Waduh, tambah gak karuan. Tambah gak karu-karuan. Oke. Ego. Iya. Egonya sangat tinggi. Makanya dia tidak bisa mikirin orang lain. Orang egonya tinggi tuh dia cuma mikir dirinya sendiri ya. Lantas setelah beberapa waktu berlalu dia akan kumat lagi. Namanya itu tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Tobat sebentar nanti kumat lagi. Seperti itu. I'm burning up for you. Tapi kalau misalnya deketan sama kamu, wah ini bener-bener yang dia, oh mohon maaf nih ya bunda agak gimana. Kalau deket sama kamu bawaannya mau ngusel-ngusel, maunya grepek-grepek, maunya gimana, arahnya ke sana, nafsu melulu ya. Dan jangan salah sayang, kebanyakan orang mengira kalau pasangan kita nafsu itu berarti cinta. Padahal nafsu sama cinta itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Ya memang iya sih orang kalau cinta pasti nafsu. Tapi kalau orang nafsu itu belum tentu cinta, ya. Nah, gitu, bawaannya nafsu dan kamu akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh ini dia nafsu berarti dia cinta nih mau sama gue gitu ya. Padahal enggak ya. Iya, dia banyak begadang karena sebetulnya memang orang ini biasanya player itu dibekali dengan libido yang tinggi, ya. Dibekali dengan hasrat yang sangat tinggi. Nah kan, omongannya selalu menjurus ke sana ya. Aku pengen nyicipin bibirmu. Wah, emang dipikir rujak cingur gitu ya bibirnya ya. Nyicipin dong cingurnya. Enak aja. Aku pengen nyicipin bibirmu kayak gimana sih? Wah ya udah. Biasanya kalau udah kena bibir, kena semuanya. Udah langsung kelepak-kelepak. Biasanya ya. Ya gimana ya, karena orang ini begitu berdekatan dengan lawan jenis dia itu lemah. Ya, pasangan kamu ini begitu berdekatan dengan lawan jenis, dia lemah. Lemahnya gimana? Berdekatan dengan lawan jenis dia udah langsung on. Udah langsung nepsong. Bawaannya seperti itu. Apalagi misalnya ngelihat yang good looking. Ngelihat yang ganteng-ganteng. Ngelihat yang cantik-cantik. Ini nggak tahan. Dan ini sudah bawaan orok. Ya, ternyata dia yang dealing sama kamu, player ya. Kamu yang berdealing dengan player. Ya, terus gimana? Ada dua ya, di sini udah dijelaskan di awal. Melepaskan, mengikhlaskan segala sesuatu yang membebani diri, pilihannya cuma dua. Kamu menerima dia yang player, artinya ya kalau misalnya pun dia nanti main-main sama yang lain, selingkuh-selingkuh, kamu tutup mata. Ya. Atau kamu bisa ambil langkah yang kedua, berani. Nggak boleh, bilang begitu. Kalau kamu masih mau sama aku, ya udah. Kamu nggak boleh lagi sama yang lainnya. Nah, kamu ambil tegas seperti itu. Tapi ini pun most likely atau kebanyakan, dia hanya akan tobat sebentar nanti kemudian setelah berapa lama dia kumat. Jadi akan siklusnya akan seperti itu terus. Tapi salah satunya ini harus kamu ambil. Kalau misalnya kamu memang
kamu udah muter-muter nggak ada yang cocoknya cuma sama dia, ya udah berarti menerima kemurnian, diterima aja dia apa adanya. Wong itu udah satu package ya, paketnya dia emang seperti itu ya. Atau kamu tegas, bertindak tegas. Bertindak tegas ini hanya membuat dia berubah sebentar, tapi kemudian ya sudahlah, dia balik lagi ke asal, ke awalnya ya. Oke. Sekarang Bunda akan lihat. Ya udah Bunda, kalau gitu, kalau misalnya kamu menerima dia apa adanya dengan segala perilaku selingkuh-selingkuhnya, apa yang akan terjadi pada kalian berdua? Perilaku selingkuh-selingkuhnya, apa yang akan terjadi pada kalian berdua? Oh my God. Dia masih akan tetap menjadi sosok pribadi yang tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab itu artinya ya kayak gitu ya. Dia tetap tidak bisa menghargai perasaan kamu. Wong memang ini udah settingannya dia begitu. Ya nggak bisa ya. Ya dia akan tetap terus selingkuh terus ya. Tapi dia masih bertanggung jawab ya. Misalnya kamu masih jalan sama kamu, dia masih bertanggung jawab secara finansial ya. Bertanggung jawab, dia masih bekerja keras ya. Oke. Lalu apa yang akan terjadi? Akan ada banyak pertengkaran di antara kalian karena bagaimanapun juga hatimu bukanlah walam. Hatimu tetap bisa meleketrek, teriris-iris, perih, pedih. Iya dong. Melihat orang yang disayang, yayang-yayangan sama yang lain gak kuat ya. Sekuat apapun batin dan perasaan kamu tetap tidak akan kuat ya. Kalau dia selingkuh terus-terusan, jadi ini akan mewarnai hubungan kamu kalau misalnya kamu menerima dia dengan segala kelemahan dia. Oke, kalau misalnya kamu bertindak tegas, nggak bisa, gitu ya. Awas kamu kalau kamu selingkuh lagi, nggak bisa, nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu. Apa yang akan terjadi? Ya tetap nggak bisa. Sekalipun mau diancam kayak gimana, dia nggak bisa. Dia kayak seolah-olah nggak punya kontrol gitu loh. Kayak seolah-olah tuh dia dikendalikan oleh whatsoever, apa namanya, entah mungkin mesin nafsu atau apa. Nggak bisa ya sayangnya. Dan ya kalau kamu bertindak tegas ya most likely memang akan berakhir hubungan kalian. Nah kan, ya sudah lah ya. Berakhir nih hubungan kalian ya. End up gitu loh. Lama-lama kamu yang ilfil juga gitu. Ilfil capek. Ilfil, ini gimana sih? Gimana kok nggak ini, kok nggak bisa apa? Kok nggak bisa sembuh-sembuh? Kamu lama-lama ilfil, oke. Kalau misalnya kamu tegas meninggalkan dia, kira-kira respon dia bagaimana? Sedih nggak sih? Karena memang sepertinya memang susah ya untuk bertahan. Karena gimana-gimana juga hati kamu nggak akan tahan. Terus kalau misalnya kamu pergi, perasaan dia bagaimana? Oke. Ya, dia pun juga akan sedih ya. Tapi sedihnya pun itu hanya sementara, hanya sebentar. Karena dia akan segala mencari hiburan-hiburan yang lain. Dia akan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dan ya dia masih punya gitu kan ban serep kan. Dia akan mencari hiburan-hiburan yang lain. Tapi rezekinya bakal seret. Kalau nggak sama kamu, rezekinya bakal seret. Ya mungkin kalau sama yang lain mereka hanya memanfaatkan dia atau bagaimana. Tapi misalnya ketika kamu udah meninggalkan dia dan nggak sama kamu, rezeki dia yang bakal seret ya. Sekalipun dia memang rajin nih di sini nih. Bekerja bener-bener yang bekerja keras gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Terus kamunya sendiri bagaimana kalau nggak sama dia? Kehidupan cintamu sendiri bagaimana kalau misalnya nggak sama dia ya? Kita akan lihat tuh, wah ini detil ya. Bunda membahas detil. Ini di reading. Ya. Kalau kamu nggak sama dia, kehidupan kamu sendiri memang kamu sedih ya. Karena kamu ibaratnya kayak nyesel kayak kamu udah ninggalin dia. Nah, disinilah perlu belajar. Karena Bunda lihat ada kecenderungan kamu untuk kamu nyalahin diri sendiri. Oh, kayaknya aku yang salah ya Bunda atau apa segala macam. Enggak ya, kamu nggak salah ya. Kamu nggak salah. Oke, karena ya
Please deh gitu loh. Kamu udah berkorban banyak, masih mau menyalahkan diri sendiri. Ini memang ada kayak penyesalan, menyalahkan diri sendiri ya. Kamunya awal-awal, iya nggak apa-apa, healing, sembuhkan batin kamu sendiri ya. Sembuhkan batin kamu sendiri. Kenapa? Karena setelah kamu menyembuhkan batin kamu, ada yang PDKT sama kamu nih. Kamu akan bertemu dengan orang baru dan orang itu akan PDKT sama kamu. Pendekatan ya. Pendekatan sama kamu, tapi menunggu untuk kamu siap. Dan ini true love loh ya. Sama seseorang yang pendekatan sama kamu, ini hubungan kalian saling melengkapi. Cinta yang mampu menerima kekurangan. Ya. Cinta yang mampu melengkapi kekurangan. Oke. Jadi kalau misalnya berpisah, dari sisi dia akan berkeley secara finansial. Dari sisi kamu akan menemukan orang lain dan kamu akan saling melengkapi ya bersama dengan orang itu. Akan saling cinta bersama dengan orang itu, tapi tentu saja butuh yang namanya langkah untuk sembuh terlebih dahulu. Gitu kurang lebih sayang ya. Oke. So, buat kamu yang berada dalam situasi seperti ini, bagaimanapun juga dealing dengan player itu sulit ya. Dan ternyata dalam case ini sekuat-kuatnya kamu, setegar-tegarnya kamu, tetap akan sakit juga melihat dia selingkuh. Oke, so waktunya untuk kamu mempersiapkan diri bangkit dan tegar, bangun ya, untuk kamu bisa bangun dan menyongsong cinta yang baru. Dan Bunda akan lihat readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak atau bersio apa saja. Ada Sio Kerbau, ada Sagittarius Aries Leo, kemudian ada Sio Macan. Oke, untuk Leo energinya cukup kuat. Ada Gemini, ada Virgo, kemudian ada Taurus, ada Sio Babi, dan yang terakhir ada Sio Monyet ya. Dan sekarang kita mau tarik untuk inisialnya ya sayang ya, inisial kamu. Oke, di sini ada A Alpha, ada H Hotel, ada T Tango, ada K Kilo, ada B Bravo, ada Enona, ada Y Yingki. Untuk B Bravo energinya cukup kuat. Ada Q Quebec, ada E Romeo, ada G Gajah. Untuk A Alpha energi cukup kuat, ada Z Zulu, ada T Tango, ada E Eko. Kemudian ada C Cucak Rawa, dan untuk Q Quebec energinya cukup kuat. Oke, well kesayangan, kalau misalnya ini readingan resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan, I love you, bye-bye.